Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga kita mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Selamat sore bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, mantap. Dan juga saya mau mengatakan kepada kita, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya mendoakan kita. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri hidup kami kepadamu. Kami mau hidup dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati kami, berkati mereka-mereka yang mendengar. Apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, Engkau berkati. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-17-18. Tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini ada hal yang saya ajukan, pertanyaan yang saya ajukan untuk melihat apakah yang terdapat di dalam ayat ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara hidup dalam Tuhan. Cara hidup dalam Tuhan menurut 1 Petrus 3 ayat 17 ayat sampai dengan 18 adalah yang pertama, memiliki pegangan yang teguh. Bagian terakhir dalam bahasa Inggrisnya stikete. Stikete itu berdiri tegak. Jadi kita sebagai stikete enkilio, jadi berdiri tegak dalam Tuhan. Ini pegangan yang teguh. Nah, jadi kalau kita memiliki pegangan yang teguh yaitu Kristus, kita akan dapat terhindar dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya Alkitab katakan waspadalah. Waspada dari apa? Waspada dari orang-orang yang tersesat. Karena ada banyak orang-orang tersesat. Udah tersesat, ngajak lagi orang yang hidupnya tidak tersesat. Dan anehnya, mau lagi. Seharusnya yang tersesat itu kita bawa, kalau dia sampai mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, seharusnya kesempatan bagi kita untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa Allah melalui firman Tuhan, bukan justru mengikutinya, tapi justru memberikan tanda garis batas kehidupan kita bahwa kita bukan pelaku hal-hal yang tersesat. Kita bukan pelaku kejahatan, tapi pelaku kebaikan. Itu karena kita punya pegangan yang teguh dalam Kristus. Kita punya firman, kita punya Roh Kudus, kita punya Bapa, kita punya anak. Kurang lengkap apa? Kita punya iman. Wah, tapi kadang-kala saya sedihlah. Ya. Karena kita seharusnya hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran Allah. Tapi betapa banyaknya gereja, aktivis gereja, tua-tua, mereka katakan tua-tua tapi masih menjudi.
masih minum tua, masih minum beralkohol, memabukkan, katanya sedikit nggak apa-apa. Mereka lupa standar alkohol itu akan lama-lama semakin naik. Karena saya pernah terikat dengan ini, hampir tidak bisa saya melepaskan diri, karena tiap malam harus saya isi. Walaupun saya tidak seperti teman-teman harus mabuk-mabuk. Kalau saya mau minuman apa, karena saya punya kamar sendiri di kamar depan, itu saya lebih baik di kamar saya minum itu kampung. Atau anggur. Saya tidak paling suka minum tua. Tapi itu saya lakukan di masa kebodohan saya, saya tersesat. Walaupun kadang-kala saya dengan teman-teman sambil nyanyi-nyanyi minum tua. Kalau orang Batak itu kalau sudah nyanyi, isyarat sautali, Serli wingodo. Kalau sudah orang sudah kena minuman itu, wah, suaranya itu menggema ke langit. Tapi itu masa kebodohan, masa dalam jahiliyah, di mana setan penjajah itu menguasai kita. Tapi puji Tuhan, 1 Maret 1987 saya dibebaskan oleh Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Amin. Pujilah, terpujilah Tuhan itu. Jadi hidup dalam Tuhan, cara hidup dalam Tuhan menurut 1 Petrus 3:7-18, yang pertama itu memiliki pegangan yang teguh, yaitu Kristus. Jadi arti dengan kata memiliki Kristus, ya, kita harus memiliki Kristus dalam hati kita. Yang kedua, tidak tersesat kepada dunia ini. Jadi kita tidak mengikuti keinginan dunia ini, dan juga tidak tersesat untuk melanggar hukum, ya, melakukan kekerasan, melakukan pencurian. Kan ada banyak sekarang ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, saya melihat ada satu keluarga di mana dia suami istri bunuh diri hanya karena tidak ada makanan. Mengerikan sekarang ini. Padahal negara memberikan makanan. MBG. Walaupun saya kan terus katakan bahwa saya tidak setuju dengan MBG. Nah, makanya saya berdoa supaya presiden kita itu betul-betul mengalihkan kepada pendidikan yang dapat mengubah gaya hidup seseorang, yang dapat mengubah taraf hidup, bukan lagi menjadi peminta-minta. Kalau mau memberikan, berikanlah kepada orang-orang yang tepat sasaran, yang betul-betul, ya, mereka memang kekurangan. Ini kan sama semua, guru pun dapat, apapun dapat, semua dapat. Bukan hanya itu, termasuk yang mengerjakan proyek pun dapat. Kita lihat itu ada MBG, maling, apa itu? Saya lupa apa itu, yang viral sekarang ini oleh seorang anak muda mahasiswa UGM itu. MBG berdasarkan maling, berdasarkan apa itu, ya, gizi, ya, kira-kira begitulah. Artinya bahwa melalui persediaan gizi ini ada banyak maling-maling di dalamnya. Kita lihat makanan yang kadaluarsa, tidak sehat, basi, dan macam-macam, buah yang busuk. Saya sudah dapat itu. Buah yang busuk. Jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya
harusnya dalam Tuhan, harus jujur, tidak tersesat, tidak melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kasih itu, Allah itu kasih, penuh kasih. Kita juga harus hidup dalam kasih. Kalau kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita juga tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat besar bagi kita. Tapi juga Tuhan punya karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita yang dianugerahkan kepada kita. Ada karunia untuk hikmat, karunia untuk pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, terus karunia untuk apa itu, bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan roh, karunia untuk berkata-kata bahasa roh, lalu untuk menafsirkan. Itu sesuatu yang harus kita miliki, gerejanya harus miliki. Tapi kenyataan, makanya Alkitab katakan yang kukehendaki. Oleh Paulus kata yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, supaya serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang pada ujungnya adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita bertumbuh dalam kasih karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan. Bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam hal pelayanan 9 karunia roh, bertumbuh dalam 9 buah-buah roh. 9 buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, long suffering, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian, kelemah lembutan, lalu pengendalian diri yang ke-9. Ini yang ke-9 ini harus kita miliki dalam hati kita. Sehingga ketika pemakaian Tuhan dalam karunia-karunia yang Tuhan lengkapi, oleh karena pelayanan kita adalah pelayanan kasih karunia, maka kita akan menikmati segala yang terbaik dan kita akan tetap dapat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita dan juru selamat kita. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan kita. Tuhan kita itu maha kuasa. Tuhan kita itu maha hadir. Tuhan kita itu maha tahu. Tuhan kita itu maha kuasa. Tuhan kita itu tidak berubah. Jadi kalau Tuhan kita tidak berubah, ya kenali. Supaya ketika engkau sedih, ingat bahwa Dia hadir bersama-sama dengan engkau. Kalau engkau sedang membutuhkan hal-hal yang besar, ingat Dia maha kuasa. Kalau engkau sedang dalam situasi yang tidak tenang, ingat bahwa Tuhan itu maha tahu keadaanmu. Dan datang pada Dia. Dan ingat, kalau belum Tuhan menolong engkau, ingat bahwa Dia tidak pernah berubah. Kalau yang lain ditolong, engkau juga akan ditolong. Kadang-kala kita melupakan siapa Dia. Dan itu sebabnya kita katakan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Dia Juru Selamat kita, kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut akan keselamatan kita, akan keadaan kita? Dia mampu menolong kita selama kita menyadari kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu kan hidup mengandalkan Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran dan lain sebagainya. Tambah sendiri, silakan. Tapi yang jelas kita harus hidup dalam Tuhan, bukan dalam dosa, bukan dalam kejahatan, bukan dalam setan, tapi dalam Tuhan.
Berbahagialah engkau yang hidup dalam Tuhan, karena engkau akan menikmati kasih dan kuasa-Nya sepanjang umur hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus untuk kami terus hidup dalam Tuhan. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan pada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilir Yesus engkau sembuh. Dan terima kesembuhan dari Tuhan. Dan juga kami mau katakan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau memiliki persoalan yang berat dalam keadaan apapun, saya katakan seringkali orang tidak mau datang kepada Tuhan dalam beban yang berat. Yesus sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan lesu, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mau lega, datang pada Tuhan. Arahkan tangan pada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah mujizat, terjadilah kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka menikmati kasih dan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Mujizat melepaskan mereka dari segala kesukaran hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan terus kita hidup dalam Tuhan, bukan dalam dunia ini, bukan dalam setan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam Tuhan, sehingga kau menikmati kuasanya. Mantap, mantap, mantap. Selamat sore. Oh iya, lupa ya, kalau kita mau istirahat malam, jangan lupa untuk beribadat, berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, sehingga kita akan kuat dalam Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Mantap.